Terhitung kerugian negara dari korupsi ini mencapai 78 triliun rupiah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah sakit tipe B pendidikan. Merupakan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Raya Wali Songo, kilometer 8,5, nomor 137 Semarang. Dengan pola pengelolaan keuangan BUD, yaitu pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat pada batas-batas tertentu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan identifikasi isu permasalahan yang ada, saya, Kinitika Sinantri, SKMMM, sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah, melakukan aksi perubahan kinerja organisasi terhadap isu prioritas masalah, yaitu proses dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa BUD yang memakan waktu lama, rumit, dan berbelit-belit. Dengan pengembangan SIP Bank, membangun sinergitas antar pelaku pengadaan untuk akuntabilitas pertanggungjawaban pengadaan di RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan jangka pendek, 1. Pembentukan tim efektif dengan subkegiatan konsultasi kepada pimpinan sebagai mentor, rapat pembentukan tim efektif, membuat surat keputusan direktur tentang tim efektif. Output kegiatan 1 yaitu penyerahan SK tim efektif. Kegiatan kedua, melaksanakan rapat koordinasi dengan tim efektif. Dengan subkegiatan 1. Penyiapan bahan rapat dengan tim efektif. 2. Rapat koordinasi dengan stakeholder internal untuk menyamakan persepsi SIP banget. 3. Evaluasi analisa hasil rapat koordinasi. Output yang diharapkan adalah kesepakatan persyaratan dokumen. Kegiatan ketiga, rapat koordinasi dengan stakeholder dengan subkegiatan penyiapan bahan materi rapat. 2. Pelaksanaan rapat dengan stakeholder internal. 3. Pembuatan surat permohonan rekomendasi teknis. 4. Koordinasi dengan stakeholder eksternal. Hasil pertemuan menghasilkan surat permohonan rekomtek ke Dinas Kominfo. Output yang dihasilkan berupa surat permohonan rekomtek ke Dinas Kominfo. Kegiatan 4. Penyusunan alur SIP banget. Dengan subkegiatan rapat dengan tim efektif, penyusunan alur, konsultasi dengan mentor, pengesahan alur SIP banget. Output yang dihasilkan adalah pengesahan SK alur sistem SIP banget. Kegiatan 5. Uji coba rancangan aplikasi SIP banget. Dengan subkegiatan 1. Rapat dengan tim efektif dengan SIM RS. Rancangan konsep aplikasi. Melakukan uji coba rancangan konsep. Melakukan Zoom meeting konteks pengembangan aplikasi SIP banget. Usulan pengadaan dari user tuh, user yang dimaksud itu BLUD-nya ya? Dari bidang bagian masing-masing. Oh, bidang bagian masing-masing. Pemetaan hasil rekomendasi teknis aplikasi SIP banget dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Melakukan uji coba rancangan konsep berupa sistem database penyedia barang jasa dan develop tanda tangan elektronik PPKOM. Output yang dikeluarkan adalah rancangan syarat-syarat database penyedia barang jasa dan rancangan develop TTE PPKOM. Kegiatan 6. Membuat pengembangan aplikasi SIP banget. Dengan subkegiatan 1. Merancang aplikasi SIP banget. Pengembangan bridging dengan aplikasi sinkron. Membuat aplikasi SIP banget. Membuat manual book aplikasi SIP banget. Melaksanakan uji coba aplikasi SIP banget. Output kegiatan ke-6 berupa
aplikasi SIP Banget database penyedia barang jasa, develop tanda tangan elektronik PPKOM, dan manual book. Kegiatan ketujuh, sosialisasi dan launching SIP Banget. Dengan sub kegiatan, koordinasi dengan tim efektif dalam persiapan sosialisasi aplikasi SIP Banget. Menyusun materi sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi aplikasi SIP Banget kepada PPKOM, PPTK, barang jasa. Launching aplikasi SIP Banget. Output pada kegiatan 7 adalah launching aplikasi SIP Banget kepada seluruh pengguna pengadaan barang jasa. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, baik narasumber. Kegiatan 8. Implementasi aplikasi SIP Banget. Dengan sub kegiatan, rapat persiapan implementasi aplikasi kepada internal berupa pendampingan implementasi kepada PPKOM, pendampingan implementasi kepada ULP, pendampingan implementasi kepada stakeholder eksternal. Output kegiatan 8, pengisian database pengadaan di bawah 50 juta dan penandatanganan TTE PPKOM berupa develop. Kegiatan 9. Uji kesesuaian integrasi TTE pada aplikasi SIP Banget dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Dengan subkegiatan, kegiatan persiapan uji kesesuaian integrasi TTE pada aplikasi SIP Banget dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Pelaksanaan uji kesesuaian integrasi TTE pada aplikasi SIP Banget dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Untuk melakukan dan nanti terkait uji modul aplikasi SIP Banget. Rapat tim efektif pemenuhan rekomendasi Balai Sertifikasi Elektronik. Output pada kegiatan 9 berupa tanda tangan elektronik PPKOM. Kegiatan 10, monitoring dan evaluasi. Tahapan aksi perubahan kinerja organisasi SIP Banget telah terlaksana 10 kegiatan dan 35 subkegiatan. Terdapat penambahan 1 kegiatan dan 4 subkegiatan. Mobilisasi stakeholder. Rangkaian aksi perubahan kinerja organisasi telah semua tercapai. Terwujudnya capaian implementasi sesuai rencana atau tambahan baru tidak terlepas dari upaya project leader melakukan upaya kepemimpinan transformasional dengan berhasil memobilisasi stakeholder untuk mendukung aksi perubahan, sehingga dalam implementasi dari 20 stakeholder menjadi 26 stakeholder, bertambah 6 stakeholder, dan 12 stakeholder bergeser fungsinya dalam mendukung aksi perubahan. Strategi pengembangan kompetensi. Strategi pengembangan kompetensi dilakukan dengan cara sosialisasi, workshop,
yang dapat dipelajari oleh semua pihak yang terdampak. Adapun pihak yang terdampak adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, unit layanan pengadaan. Dengan adanya sosialisasi dan workshop, maka pihak terdampak akan menjadi lebih mengerti, memahami, serta melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban pengadaan secara akuntabel. Pada implementasi pengembangan potensi diri, dilakukan secara bertahap, dan pada implementasinya terdapat pengembangan pada komponen pengelola perubahan. Untuk pengembangan potensi diri dilakukan dengan cara coaching, mentoring, dan pembelajaran mandiri. Proyek ini karena ini di rumah sakit itu pengadaannya banyak sekali, utamanya untuk pengadaan barang jasa untuk pelayanan di rumah sakit. Mendukung pelaksanaan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrasi ke-8 tahun 2023 Provinsi Jateng oleh Ibu Kinetika Sinantri sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Semarang. Aksi perubahan ini adalah bentuk pengembangan dari aplikasi Sinkor, Sistem Kontrol Anggaran. Dengan adanya aplikasi SIP-Banget, proses pertanggungjawaban pengadaan barang jasa menjadi lebih cepat, efisien, efektif, dan transparan. Nadia Suminar, Kepala Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, memberikan dukungan pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi oleh Kinetika Sinantri SKMMM. Saya meyakini bahwa melalui pembangunan sistem yang terintegrasi sehingga mendukung sepenuhnya aplikasi SIP-Banget oleh Kinetika Sinantri SKMMM. Inovasi yang sangat memudahkan sebagai Telekom meminimalisir resiko dan mempermudah dimanapun kami berada. Di sini sudah tersedia data, baik itu evaluasi, verifikasi dari penyedia. Mempermudah kerja Pokja OLP atau pejabat pengadaan lebih efisien waktu, lebih optimal. Aplikasi ini menjadi wadah atau sarana untuk pembuatan surat pesanan dan wadah sarana juga untuk penagihan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Zulfahmi Wahab, SPPD, Kahom Finasim selaku mentor, dan Bapak Insinyur Yatno Isworo MP selaku coach yang telah memberikan arahan, saran, serta bimbingan, dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran aksi perubahan kinerja organisasi dengan membangun sinergitas antar pelaku pengadaan untuk akuntabilitas pertanggungjawaban pengadaan. Sip banget! Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.